arahnya ke sana. Ini kita sambungkan dengan rencana pembangunan nasional. Lalu kemudian yang ketiga, merekrut CPNS dengan sangat selektif karena sektornya difokus dibagi di bidang hukum. Sektor PNS dilakukan untuk merekrut beberapa di bagian hukum karena jabatan ini tidak bisa diisi oleh P3K. Lalu berikutnya mengurangi sedapat mungkin jabatan yang terdampak transformasi digital. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau jabatan pelaksana lalu yang teknis-teknis jabatan pelaksana ini berkurang karena memang arahnya untuk mengurangi di situ. Ada rekrutan, ada pengadaan, tetapi tidak lebih dari jumlah pensiun. Nah, berikutnya setelah kebijakan itu ditetapkan, lalu kemudian ditetapkanlah kebutuhan nasional berdasarkan pertimbangan teknis BKN, lalu kemudian kebutuhan sisa kebutuhan tahun lalu, kemudian ditambah BUP, lalu kemudian pertimbangan teknis sekali lagi oleh teman-teman BKN dan pendapat dari teman-teman Kementerian Keuangan ditetapkan sekitar 1 juta sekian. Bapak Ibu sekalian, setelah ditetapkan kebutuhan secara nasional, lalu usulan-usulan dari PPK masuk, kemudian untuk tenaga teknis, guru, dosen, nakes, dan lain sebagainya, itu kami kelompokkan, lalu setelah dikelompokkan kami tetapkan. Nah, dari jumlah kebutuhan 1 juta sekian, ditetapkan sekitar 572.000 sekian. Ini cut off per 9 Agustus, belum termasuk yang take down, belum termasuk yang pengurangan hasil optimalisasi, dan lain sebagainya. Nah, datanya sudah direkap, dan ini sedang proses untuk kelanjutannya. Nah, kaitan dengan itu, Bapak Ibu sekalian, nah bagaimana kebijakan dan keputusan-keputusan Menteri Pan-RB kaitan dengan mekanisme seleksi CASN 2023. Berkaitan dengan 4 hal kebijakan tadi seoptimal mungkin mengurangi masalah-masalah non-ASN, lalu kemudian merekrut talenta digital, seleksi CPNS secara terbatas, dan seoptimal mungkin mengurangi jabatan-jabatan yang terdampak transformasi digital. Yang pertama, peraturan Menteri tentang pengadaan CPNS masih menggunakan Permen PAN 27 tahun 2021, lalu kemudian untuk nilai ambang batas disesuaikan dengan updating naskah soal. Nah, untuk nilai ambang batas seleksi CPNS tahun 2023 ditetapkan melalui keputusan Menteri nomor 651 tahun 2023. Lalu kemudian peraturan Menteri Pan-RB yang kaitannya dengan pengadaan